Qala al-musannif ila an qala, sampai kepada bahasan, masih dalam bahasan riddah, masih dalam bahasan hal-hal yang dapat mengeluarkan kita dari keislaman kita, sampai kepada au yunkiru ijazal Quran, ya. Di antara yang dapat mengeluarkan kita dari keislaman kita, kalau di minggu kemarin kita sudah bahas tentang menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah atau mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah. Nah, berikutnya adalah au yunkiru ijazal Quran. Au yunkiru ijazal Quran atau mengingkari kemukjizatan Al-Quran. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Nah, di antaranya adalah mengingkari kemukjizatan Al-Quran. Kalau ada orang yang mengatakan misalnya Al-Quran tuh ya sama seperti yang lain-lain, ya, hanya sebatas kitab suci, kemudian ya tidak ada mukjizat apa-apa misalnya. Apalagi kalau sampai merendahkan yang lain, termasuk merendahkan mushafnya, tulisan-tulisannya, ya. Itu juga termasuk dapat mengeluarkan seseorang dari keislaman. Au suhbata Abi Bakrin radhiyallahu anhu, atau mengingkari persahabatan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, karena banyak di antaranya kaum Syiah yang mengingkari kesahabatannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, mereka nafikan. Nah, ini juga menjadi, kalau menurut akidah kita, itu sudah mengeluarkan dirinya daripada keislaman. Yang berikutnya, ini bukan hanya sahabat Abu Bakar saja, ya, termasuk sahabat-sahabat yang diakui bahwa dia adalah sahabat Rasulullah, lalu kita ingkari, ya, maka juga dapat mengeluarkan kita dari keislaman. Awil bi'sa atau katanya mengingkari adanya hari kebangkitan nanti di yaumul qiyamah. Awil jannata awin nar, atau mengingkari adanya surga dan neraka. Yang kesemuanya ini, baik bi'sa ataupun jannah ataupun neraka, ini semuanya adalah minal ghaib, ya, dari pada hal-hal yang gaib, yang mana diantaranya harus kita imani keberadaannya. Karena diantara yang wajib kita imani adalah ini, hal-hal yang seperti ini. Lalu kita ingkari keberadaannya, itu juga termasuk hal-hal yang dapat mengeluarkan kita dari keislaman kita. Au ka'ayyakdzuba nabiyan, atau juga seperti mendustakan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau bahkan kenabian yang sudah disepakati sebagai nabi dan rasul. Ya, bikhilafi, beda halnya dengan misalnya ada nabi yang masih diperdebatkan, masih dalam ikhtilaful ulama, ya. Contoh misalnya Sayyidina Luqman Al-Hakim. Karena diantaranya Sayyidina Luqman Al-Hakim ada yang mengatakan bahwa beliau nabi, ada yang mengatakan bahwa beliau adalah solehin saja, termasuk orang-orang soleh, ya. Kalau dalam kitab wasiat Luqman dan Al-Hakim, wasiat Luqman Al-Hakim, beliau mengatakan bahwa beliau adalah orang soleh, tidak ingin menjadi seorang nabi, katanya gitu. Jadi, dan kesepakatan para ulama, jumhur ulama mengatakan bahwa Luqman Al-Hakim adalah hanya seorang orang-orang yang soleh saja. Karena pada saat itu beliau sejaman dengan Nabi Hud alaihissalam, kalau nggak salah, ya, sejaman dengan Nabi Hud alaihissalam. Lalu au yastakhifa bihi, atau menganggap remeh kepada seorang nabi, ya, meremehkan nabi. Au bimalakin, atau meremehkan malaikat. Au yasubbuhuma, atau mencela, memaki nabi dan malaikat. Karena zaman sekarang ini apa saja jadi dijadiin konten, kan? Yang terkenal apa aja dibikin konten, dianggapnya ini kan cuma luarnya doang, katanya gitu. Yang penting kan hatinya. Nah, padahal kemarin sudah kita bahas hal-hal yang dapat mengeluarkan kita dari keislaman kita ini. Bahkan kalaupun kita tidak meyakini, tapi kalau mulut kita sudah berucap, itu bisa menjadi hukum. Sebagaimana halnya orang kafir bisa dihukumi muslim hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Artinya mah kita nggak tahu, ya, itu urusan dia dengan Allah. Ya. Begitu juga seorang muslim bisa keluar dari keislaman hanya dengan mengucapkan dengan kata-kata yang dapat mengeluarkannya dari keislaman, walaupun hatinya tidak
meyakini hal itu, mengingkari persahabatan Sayyidina Abu Bakar. Wah, gue mah gak percaya, tapi diulang-ulang terus, walaupun hatinya tidak mengakui itu, cuman buat bercandaan misalnya, itu juga nggak boleh tuh, ya. Gara-gara TikTok ini kan banyak sholat di main-mainin, ya kan, dijadiin konten segala macam. Wah, bahaya ya. Nah, ini semua adalah hal-hal yang harus kita hindari. Walau ta'ridon, walaupun misalnya meremehkan atau misalnya mencela nabi dan malaikat itu, walaupun ta'ridon berupa sindiran-sindiran saja, ya, walaupun itu berupa sindiran saja. Au yakdzifu Aisyah radhiyallahu taala anha, atau mengqadzaf itu adalah menuduh berzina, ya, menuduh berzina kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini musannif ini mencantumkan ini bukan berarti ini hanya sebagai contoh, tapi memang di zaman Rasul dulu Sayyidatina Aisyah itu pernah digosipkan. Ini menjadi berita hoax yang pertama pada zaman Rasulullah SAW tentang karena digosipkan perselingkuhan Sayyidatina Aisyah yang oleh orang Syiah sampai sekarang tuh masih diungkit-ungkit terus, yang disebut dengan hadisul ifki itu. Hadisul ifk atau hadis hoax, ya, palsu, di mana pada saat itu Rasulullah SAW berangkat perangnya apa lupa saya. Perang apa tuh? Ke Bani Mustalik kalau salah itu. Perang ke Bani Mustalik, dan pada saat itu Sayyidatina Aisyah mendapat giliran untuk ikut. Nah, karena bagi yang punya bini banyak nih, ya, punya bini banyak, tidak harus bininya dibawa semua. Jadi kalau misalnya ada seorang laki-laki yang punya istri banyak, lebih dari satu, kemudian mau pergi, mana yang harus ikut? Siapa yang berhak untuk ikut? Ya, itu bisa dikur'ah. Dikur'ah itu diundi. Diundi siapa yang keluar. Nah, biasa diundi. Atau sesuai dengan giliran. Sesuai kesepakatan aja, giliran misalnya, ya kalau yang ikut yang pertama, ntar yang pertama, besok yang kedua, berikut lagi, ya bisa giliran begitu. Atau dengan kur'ah, dengan diundi. Nah, kebetulan dalam peperangan ini di peperangan ke Bani Mustalik ini, Rasulullah bersama Siti Aisyah. Nah, di satu tempat ketika dalam peristirahatan, Rasulullah SAW bersama Siti Aisyah. Kemudian Siti Aisyah ini keluar. Mau ngapain ya? Lupa saya itu. Udah lama banget baca hadis ibik ini. Pokoknya turun dari sukduf. Sukduf itu kayak kalau di atas onta tuh dibikin kayak saung gitu. Zaman dulu tuh ya, namanya sukduf. Bahasa kitanya apa tuh? Tanduk, kayak tanduk tapi di atas kendaraan, di atas onta atau kuda. Bukan, ada saung-saung gitu. Tanduk kayak tanduk gitu. Nah, Siti Aisyah itu kan di bawah itu. Lalu kemudian turun Siti Aisyah untuk mengambil apa gitu ya, lupa lah saya. Dia turun. Nah, ketika Siti Aisyah turun ini, nggak lama Rasulullah memerintahkan untuk berangkat nih rombongan. Sehingga begitu kembali Siti Aisyah tertinggal. Kalau nggak salah Siti Aisyah ini kehilangan kalung kalau nggak salah. Jadi turun untuk mencari kalungnya di mana gitu. Nah, ketika kembali rombongan udah berangkat. Para sahabat mengira bahwa Siti Aisyah di dalam tanduk. Jadi nggak tahu kalau ketinggalan. Gitu ya. Berangkatlah rombongan karena perintahnya Rasulullah SAW, tidak menyadari kalau Siti Aisyah ini kemudian tertinggal. Lalu singkat cerita Siti Aisyah kemudian nunggu aja dah. Sebab ini bahaya juga, berangkat sendirian bahaya. Akhirnya nunggu dengan harapan nanti sahabat Rasulullah yang lain akan menyadari bahwa Siti Aisyah tidak ada dalam tanduk. Tapi menunggu lama, Rasulullah juga tidak kunjung balik, artinya tidak kunjung dijemput, sampai datanglah sahabat yang bernama Sofwan namanya. Sofwan bin Sofwan lah. Ya. Sofwan apa ya, Bang? Sahabat Sofwan ini adalah orang yang selalu membawa air minumnya Rasulullah kalau peperangan. Jadi tugasnya itu selalu membawa minuman buat Rasulullah SAW ketika perang, dan juga tugasnya itu menyapu rombongan. Artinya dia selalu paling belakangan supaya jangan sampai ada rombongan yang ketinggal. Ya, sapu bersih lah bagian belakang tuh. Melihat ada seorang perempuan, dan Sofwan ini tahu bahwa ini adalah Siti Aisyah. Dari mana tahunya? Karena dulu Siti Aisyah zaman kecil dia tahu gitu ya.
sebelum diwajibkan kepadanya menggunakan cadar dan sebagainya. Sehingga tahunya Siti Aisyah akhirnya dibawa dan Sofwan ini tidak mengucapkan kalimat apapun selain tarji. Kalimat tarji itu kalimat innalillahi rajiun. Kenapa bisa kok Siti Aisyah ketinggalan? Ya, sampai akhirnya Siti Aisyah naik unta dituntun oleh Sofwan. Nah, sesampainya di Madinah, sampai di Madinah, lalu kemudian kabar ini kemudian digoreng, ya, dijadikan fitnah tentang perselingkuhan ya oleh buzzer zaman sekarang itu, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul seorang munafik ya, orang munafik menggoreng ini karena pada saat itu pun juga kaum munafikin ini gagal. Yang sebelumnya tuh sudah bikin isu-isu tentang bagaimana cara memecah belah sahabat Rasulullah. Jadi dulu itu pernah dibikin juga menggiring opini tentang isu-isu sara lah, suku-suku, kabilah-kabilah. Diharapkan begitu ya, kabilah-kabilah ini, kabilah itu. Nah, diadu domba tapi nggak berhasil. Nah, ini kebetulan ada satu lagi nih. Sampai saat itu memang menjadi kacau para sahabat itu berperang karena ada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Mu'adz. Itu sampai mengangkat ya pedang. Dia bilang, saya sanggup memerangi orang-orang yang membuat kekacauan ini. Ya, karena gara-gara itu kan akhirnya yang dibawa-bawa kabilah. Ini yang pertama kali menyebarkan berita siapa nih? Wow, kabilah Aus katanya. Saya siap memerangi kabilah Aus katanya gitu. Nah, ada seorang sahabat yang lain gak terima, lah itu kabilah gua. Ya kan, gak terima. Akhirnya terjadi ya rame lah di antara para sahabat. Ini gara-gara kabar palsu ini, hadis palsu ini. Nah, tetapi dari hadis itu kemudian berkembang bahwa tuduhan kepada Siti Aisyah ini tidak berhenti sampai di situ. Karena ini dalam hadis yang sangat panjang dan sangat banyak tentang hadis-hadis ini, di mana Rasulullah SAW juga ada banyak sahabat yang yaudah Rasulullah ganti aja perempuan begitu sih banyak gitu istilahnya gitu ya. Karena banyak juga para sahabat yang termakan dengan isu ini. Ya bagaimana tidak? Rombongan udah jauh dibawa oleh sahabat cuma berduaan doang. Padahal dalam perjalanan itu sama sekali Sofwan itu tidak mengatakan apapun selain tarji itu innal rajul aja. Ya. Selama dalam perjalanan itu. Nah, sehingga dari situ sampai sekarang nih hadis solifik ini menjadi peristiwa yang sangat besar dan oleh orang-orang Syiah tetap digoreng sampai sekarang. Gitu ya. Nauzubillahi min dzalik. Nah, barang siapa yang meyakini bahkan walaupun tidak melayangkan tuduhan tapi meyakini kebenaran itu, kebenaran hadis palsu itu atau kebenaran bahwa Siti Aisyah berselingkuh, itu juga membuat kita keluar dari keislaman kita. Nauzubillahi min dzalik. Au yadda'in nubuwata, atau mengaku-ngaku menjadi seorang nabi. Nabi nih. Ya. Au yusaddiqu mudda'iha, atau membenarkan orang-orang yang mengaku nabi. Benerin. Ya, biarin aja, bener kok katanya. Selama dia mendapatkan wahyu berarti kan dia benar nabi misalnya. Kita membenarkan itu. Membenarkan itu caranya banyak ya, bukan hanya saja menjadi pengikutnya misalnya, atau membenarkan bisa jadi misalnya gitu. Bisa jadi nabi, bisa jadi gitu. Nah, membenarkan yang seperti itu pun dapat mengeluarkan kita dari keislaman. Ya. Kenapa? Karena dalam akidah kita tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Udah itu udah final, udah nggak ada tawar menawar lagi. Ya. Wa ka'an yardu bil kufri, atau merelakan, meridhoi tentang kekufuran. Ya. Kekafiran itu kita misalnya rela, ya nggak apa-apa dia orang kafir misalnya. Rela boleh-boleh saja gitu ya. Karena dia juga sama makhluk Tuhan, bahwa mereka juga umat yang sama-sama menyembah Tuhan, ya sama gitu. Dan meridhoi dengan kekafiran seseorang atau siapapun itu juga termasuk mengeluarkan kita dari keislaman. Tetap ya, karena kita sebagai orang yang beriman itu harus punya keyakinan bahwa apa yang kita anut ini, agama kita ini paling benar. Di luar Islam semuanya salah. Ya, kita harus berharap bahwa semua orang itu masuk Islam semua. Kita harus berharap bahwa semua orang itu tidak ada yang di luar Islam kan gitu. Harus punya giroh ke situ. Wa kaikrahi muslimin alaihi. Tuh. Atau misalnya memaksa orang muslim alaihi untuk itu, untuk ridho terhadap kekufuran, atau memaksa orang muslim untuk menjadi kafir. Ya, kaikrah muslimin alaihi, au isyaratihi alaihi bihi, atau menunjukkan seorang muslim untuk menjadi kafir.
Lo kalau susah-susah mah jangan sono aja dah. Duitnya banyak ke sono mah. Kalau nyebrang ke sono mah lu, wah, hidup lu dijamin gitu. Indomie aja mah. Nah, menunjukkan bukan cuma maksa, nunjukin aja juga jalan itu. Ya coba kalau lu nyebrang ke sono mah kali utang lu bisa dilunasin gitu kali gitu ya. Menunjukkan kepada jalan kekafiran juga termasuk murtad kita. Tuh, au syaratuhu alaihi au isyaratuhu ala kafirin bi alla yaslam. Atau menunjukkan kepada orang kafir, memberikan isyarat kepada orang kafir supaya tidak masuk Islam. Misalnya ada orang kafir masuk Islam, mau masuk Islam, jangan, nggak usah lu capek-capek masuk Islam. Mendingan di agama lu aja, sama kok, gitu ya. Sama kok, menyembah Tuhan juga sama, Tuhan kita sama Tuhan lu sama. Ya, jangan sampai lu masuk Islam. Kalau masuk Islam lagi, lu capek lagi belajar agama dari awal. Mending ulah dalamin aja agama lu, misalnya begitu. Nah, ini ya sama, bikin kita murtad itu. Kan kalau lihat dari luar sekilas bahwa itu benar, wah benar juga ya. Itu mungkin bagi mereka yang meyakini bahwa semua agama sama. Ala kafirin bi Allah yaslam wa illam yastashirhu. Walaupun katanya, walaupun ini orang tidak meminta pendapat kepada kita. Ya, ada orang masuk Islam nih, walaupun dia tidak mendapat pendapat kita, terus kita tunjukin, gak usah, ya sama aja agama mah, mau di Islam kayak mau di Kristen mau di mana sama aja. Misalnya nih ada orang bilang begitu, tidak perlu masuk Islam, mendingan lu dalamin aja agama lu. Nah, ini juga termasuk hal-hal yang dapat mengeluarkan kita dari keislaman. Enak banget tuh. Wa kaman italkini kafirin kalimatal Islam, atau menolak untuk mentalkin kepada orang kafir kalimat Islam. Misalnya ada orang kafir nih mau masuk Islam, tolong tuntun saya untuk masuk Islam, talkin saya, bimbing saya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat misalnya. Kita nggak mau. Ya. Yo. Kaman italkini kafirin kalimatal Islam, idza talabaha minhu, ketika ia memintanya dari kamu. Kita nolak, nggak mau nih, orang minta masuk Islam, kita malah nggak mau. Justru ini kesempatan kita dapat pahala besar. Ya, ini kan yang besar itu memasukkan seseorang ke dalam keislaman ini diantaranya dengan talqin. Nah, kalau menolak, bahkan ketika dia minta kepada kita nolak, wah, murtad itu. Ya nolak. Kecuali kita misalnya nolak ini, jangan masa yuk saya ajak ke kiai biar lebih afdol misalnya gitu. Bukan nolak itu namanya. Saya mah gitu. Ya, saya mah takut salah doang misalnya gitu ya, karena kita misalnya awam segala macam. Yuk gua ajak aja sama ustaz sama kiai biar dia yang nalkinin lu biar benar. Ya, itu beda, namanya bukan nolak. Kalau enggak mau wah, lu udah begitu aja lo. Resep gua liatnya. Misalnya begitu. Oh ya, kalau masuk Islam. Masuk Islam atau? Masuk Islam ke masjid juga agak susah sekarang, kasihan. Mendingan lu kabur ya. Kemarin banyak juga yang PPKM laporan karena harus vaksin. Sertifikat. Karena dia ntar bikin KTP-nya nggak ditolak. Kalau di masjid kan ada tuh ininya, sertifikat itu juga nggak diterima. Jadi diterima cuma MUI. Harus ke MUI berarti. Masjid-masjid kemarin banyak banget yang ditolak. Tapi juga memang itu penting juga ya. Sekarang untuk disertifikatin, karena banyak orang yang begitu. Nikahin orang Islam cuman buat narik doang. Iya kan? Balong temennya tuh Sarif. Iya, sekarang ya untuk ini juga supaya tidak ada penipuan juga, karena juga banyak juga yang melakukan tindakan itu untuk penipuan juga banyak. Tidak sedikit. Ya. Untuk kehati-hatian juga. Tapi ini secara personal pun, secara pribadi, kalau ada orang yang memang meminta kepada kita ya dengan tentu saja dengan tanpa embel-embel apa segala macam ya, mintanya ya nggak apa-apa dituntun keislaman mah. Masalah nanti dia mau benar-benar ganti agama jadi Islam, itu urusan dia. Boleh. Nanti kita anterin lagi itu mah ke misal ke MUI untuk mendapatkan sertifikat misalnya. Gue 5 juta. Ya. Yang penting apa? Yang penting ini tidak menolak untuk mentalkin orang kafir yang ingin masuk Islam ya, ketika dia meminta kepada kita. Kalau menolak itu tadi. Wastihmaluhu min walau sa'atan. Waduh, katanya. Bahkan katanya istimhal itu menangguhkan talqin walau saat, walaupun sebentar.
Gitu ya. Jadi kalau ada orang sudah minta talqin kepada kita entar-entaran juga sama katanya dapat bikin kita murtad. Besok. Iya, besok jangan. Ya. Langsung hari juga. Ya, kalau kita sudah yakin bahwa benar kamu masuk Islam, kemudian dia minta talkinin aja, apa-apa. Talkinin aja enggak dosa, bahkan kita dosa kalau kita nolak. Talkinin aja. Nanti untuk meyakin buat sertifikat segala macam itu urusan belakangan dah. Yang penting secara agama sudah mentalkin. Sudah kita talkin. Kewajiban kita itu kalau ada orang yang datang untuk minta talkinin. Bahkan sekarang mah cuman syahadat mah semua orang juga bisa. Bilo kan apa orang Islam gak bisa syahadat. Ya kan? Iya. Bawa aja ke rumah. Gua kagak hidup. Solder kali. Ilo kan gak hidup, ilo kan berarti gak pernah sholat kayak gitu ya. Kalau ngapain pas gitu. Bawa aja Jay, ke rumah gue. Ada temen lu Jay. Tuh. Mau ngikut kali lo. Bi khilafid du'a binahwi la razaqahullahul iman. Beda halnya kalau kita mendoakan orang la razaqahul iman. Semoga Allah tidak memberimu keimanan misalnya. Aw salabahu anil fulanil muslim, atau semoga Allah mengambil keislaman lo. Misalnya begitu ya. Kafir lu gitu ya. In arada tasydidul amri la ridha bihi. Kalau itu menghendaki dengan kalimat tersebut untuk tasydidul amr, untuk negesin. Misal nih kayak gini. Kalau ada orang misalnya atau anak kita misalnya disuruh sholat nih. Sholat susah banget, nggak mau terus gitu. Selalu disuruh sholat atau teman kita itu. Lalu orang tuanya ngomong, "Udah kalau lu nggak mau sholat jadi orang kafir aja sono." Nah, itu namanya bukan kita doain kan? Itu tapi tasydidul amr, untuk penegasan perkara supaya dia sholat. Gitu ya. Bukan benar-benar kita pengen dia jadi orang kafir kan? Nah, itu namanya tasydidul amr. Kalau itu mah tidak mengeluarkan seorang dari keislaman. Kecuali kalau kita ridho bihi. Ridho kalau dia masuk jadi orang kafir baru itu kita juga murtad juga. Ya, kalau dia ridho jadi orang kafir kita murtad. Tapi kalau yang dikehendaki adalah tasydidul amr, negesin nih atau negor yang keras gitu. Nah, boleh itu mah. Lu kalau sumpah Bagaimana? lu enggak percaya mau biar gua kafir nih begitu barang. Jangan itu mah. Jangan Banyak murtad. orang dulu tuh begitu. Iya. Kadang itu Kafir nih. Jangan. Kalau kafiran apa lagi? Kafiran mono Abdul Ghani kafiran lu. Iya kafiran lu. Itu apa kafiran? Bangetan. Bangetan itu kali ya. Ya. Tapi kalau yang seperti tadi tuh itu adalah nggak apa-apa kalau yang tadi. La razaqahul iman ya. Allah nggak kasih kamu keimanan. Artinya untuk misalnya ada orang mau masuk Islam nih. Bener lu masuk Islam. Kalau lu bener-bener lu goro ya. Lu misal mau nepu, gua doain lu bener-bener nggak dapet iman dari Allah misalnya gitu. Tasydidul amr juga untuk menegaskan dia benar-benar masuk Islam apa enggak. Ya. Untuk negesin, kalau untuk tasydid, untuk tadi itu untuk teguran yang keras itu nggak apa-apa begitu tuh. Kecuali kalau ada ridho tuh, lar ridho bihi, tidak untuk meridhoi bahwa dia untuk masuk menjadi orang-orang kafir. Nah, kalau ridho ya kita juga termasuk orang-orang yang kafir juga. Wallahu a'lam bishawab. Cepet amat sih. Tadi katanya doa ini. Langsung doa nih. Pandai langsung doa aja. Buset. Iya enggak usah tahlil. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi wa zawjihi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Binallahu yafdhu hawajina mahjun al-akhir wa binallahi Bina Abdullah binatul Allah yaftala wa binatul futul wa binatul ayatul arifin wa binatul mutalasin wal iman wa rahmatullah tahmid sayyidi waladana sallallahu ila hadratil mustafa rasulullah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi
عليهم ولا الضالين استغفر الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد في الآخر وسلم رضي الله تبارك وتعالى لصحابة رسول أجمعين الحمد لله رب العالمين حمدا نعيما حمدا شاكرين حمدا يوافينا ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الهوال والآفات وتقضي لنا من جميع الحاجات وتطهرنا من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم نسألك مجيبة رحمتك وعزائم مغفرتك وسلامة من كل إثم وغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وإيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي بغي وذي عين وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحكمة كل استقامة وعيدا من مجيبة ندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء اللهم إنا نسألك لسانا رطبا بذكر وقلبا منعما بشكرك وبدنا هينا لينا لطاعتك وأن أنت ما لا إن رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كما أخبر برسولك محمد صلى الله عليه وسلم حسب ما علمته بعلمك اللهم ارزقنا الغنى بلا سبب واجعلنا سبب الغنى لأوليائك وبرزخا بينهم وبين أعدائك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا ووفقنا لتهذيب أخلاق أنفسنا وتلطف كثافتها بالرياضة البالغة الماحقة لرعونة نفسها القاهرة بالحدود شهوانية المزينة بالحضور مع الله عز وجل ووصف حسن الأدب على بسة ذلة الإنكسار والاضطرار والاحتقار تحقيقا للعبود وهوى بحق ربوبية الله على كل شيء قدير اللهم أخرج من قلوبنا كل قدر كل للدنيا وكل محل للخلق يميل بنا إلى معصيتك ويشغلنا عن طاعتك ويحول بيننا وبين التحقق بمعرفتك الخاصة أو محبتك الخالصة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل وتوسل وأصل صواب رحمة القرآن وما تعلمنا هدية من الواصل ورحمة من مما وحي نازل وبركة شم إلى حضرة حبيبنا وشافينا وقرتين ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائه وإخوانهم الأمير المرسلين والملائكة المقربين والصحابة والتابعين والأولياء والشهداء والصلوات والراشدين وخصوصا الروشنا شام القدير جلال بغداد وخصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المهاجر وإلى روح سيدنا البكر المقدم محمد بن علي بعلوي وإلى أرواح جميع سادتنا علي أبان وإلى سيدنا وسلم الحبيب عبد الله بن عمر الشاتر وإلى رسول الوالد الحبيب حسن بن عبد الله الشاتر وإلى رسول الوالد الحبيب سالم بن الشاتر وإلى أرواح إخوانهم الجميع وإلى رسول الوالد الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب الدين وإلى رسول الوالد الحبيب محمد بن علوي بن عباس المالك وإلى روح المالك الكتاب شيخ زين الدين المالباري وإلى روح سيد مقام الحبيب رئيس من جميع الليل رسولهم وفروهم نضغ الشام رحمه الله وغفره وإلى أرواح والدين ووالدين وجدنا وجدتنا وعمنا وأماتنا وأخواننا وأخواتنا وأصحابنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمشركين في بره وبرها ونوصل وإلى أرواح المجلس وصولهم وفورهم نضغ الشام رحمه الله وغفره اللهم اجعل فيك كلام من اللهم اجعل في كلام من اللهم اجعل من النار اللهم اجعل نورا في قبورهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض ولا تجعل قبورهم حفرة من حفان نارا اللهم انزل الرحمة والمغفرة على قبور أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعاف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعلنا في قلوبنا غلا للذين آمنوا اللهم لا تدعنا من مجلسنا هذا دما إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته وعافيته ولا عدوا إلا خطأ ولا دين إلا أديته ولا قضا إلا قضيته إلى أديت وقضيتها بفضلك بجودك وفضلك وبرحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رحمن بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكلمة الفاتحة وبحق من نزلت الفاتحة اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة والكلمتان أن تفضل علينا بكل أن تفتح لنا بكل خير وأن تفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا معاملتك أهل الخير وأن تحفظنا من كل فتنة ومهنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير ومعطي كل خير ومتفضل كل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وتحياتهم يا سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Di situ.